Baik, anak-anakku sekalian, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan bahas kisi-kisi PKN ya. Nah, ini masih ada yang coret-coret ini. Kita akan bahas kisi-kisi PKN ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa nanti. Seperti yang Bapak tadi bilang, Bapak hanya mengambil materi dari 2 tingkatan kelas 5 dan kelas 6 ya. Untuk kelas 5 ini materinya yang pertama tentang bentuk negara dan pemerintahan Indonesia. Anak-anakku, nanti kalian silakan pelajari tentang bentuk negara kita, kemudian bentuk pemerintahan negara kita. Ini masih ada yang coret-coret ini. Bentuk negara kita dan pemerintahan Indonesia. Kamu pelajari dengan baik ya. Kemudian juga struktur pemerintahannya, kemudian lembaga-lembaga yang ada di negara kita, tentu juga fungsinya dari lembaga-lembaga itu. Ini ada yang tidak taat nih, masih coret-coret. Tuh. Pakik aja pakik. Enggak kelihatan siapa. Ya, itu yang pertama mesti kamu pelajari ya nak. Kalau kamu belajar itu dengan baik, insya Allah beberapa soal kamu bisa taklukkan ya, karena berkaitan dengan itu. Yang kedua tentang sejarah ASEAN ya. ASEAN itu kumpulan negara-negara di regional Asia Tenggara. Nanti kamu pelajari bagaimana ASEAN itu terbentuk, juga tentu dari tokoh sampai negara-negara yang pelopori adanya komunitas negara-negara regional Asia Tenggara ya, ASEAN. Itu kamu pelajari dengan baik ya. Kamu baca dengan seksama, insya Allah kalau kamu pelajari, kamu bisa menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan itu. Kemudian tentang pemilu. Bapak lupa nih ya, pemilu ini materi kelas 5 atau kelas 4? Kayaknya sih kelas 5 ya. Pemilu, tentu pemilu di negara kita ya. Aturannya, kemudian juga prosesnya ya. Itu terkait dengan pemilu. Ini sebetulnya masih hangat ya, karena baru beberapa bulan yang lalu lah ya, belum sampai 1 tahun ya, walaupun mungkin 2019, tapi kan bulannya bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan kamu masih ingat dan juga perlu kamu baca ya. Kemudian tentang organisasi dan tata cara berorganisasi. Ini selain materi ini, selain ada di PKN, juga sebetulnya ada di Kemuhammadiyahan. Di Kemuhammadiyahan itu di kelas 6. Mungkin kalau di PKN adanya di kelas 5. Jadi ada kombinasi pelajaran PKN dan Kemuhammadiyahan. Kamu bisa belajar dari Kemuhammadiyahan maupun dari PKN. Karena kayaknya temanya hampir sama. Ya. Hanya mungkin kalau di PKN lebih umum ya organisasinya. Kalau di Muhammadiyah mungkin lebih nanti merujuk ke Muhammadiyah. Tapi yang penting materinya itu tentang organisasi hampir sama ya. Dan yang terakhir di kelas 5 yang perlu kamu pelajari itu tentang Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Nah, ini kamu juga perlu pelajari sejarahnya, kemudian tanggalnya ya. Itu selama ini kan kita cuma tahu dan mungkin kita cuma ingat ya. Sebetulnya dipelajari sudah. Sumpah Pemuda itu ada 2 kali ya event ya, event Kongres Pemuda itu maksudnya ada 2 kali. Nah ini ada nyoret-nyoret lagi loh. Nah nanti yang pertama atau yang kedua itu juga perlu kamu pahami. Nah ini materi-materi kelas 5. Kalau kamu pelajari 2, 3, 4, 5 materi ini dengan baik, insya Allah setengah dari soal sudah setengah dari soal. Kalau soalnya 50, berarti 25 soalnya kurang lebih kamu sudah menguasai. Ya.
Itu kelas 5, sekarang kita ke kelas 6. Nah, ini kelas 6 ini tentu masih hangat materinya ya. Bentar, Pak. Ya, kamu pelajari yang pertama tentang Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Wah, bisa nyoret dong. Walaupun Pancasila ini hampir dipelajari dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Dan yang paling penting nanti Pancasila juga perlu kamu pelajari sejarahnya, karena sejarahnya itu ada ya, Pancasila siapa yang menggawangi, tokoh-tokohnya dan seterusnya. Itu juga kalau tidak salah Bapak membuat soal tentang itu. Itu kan ada di kelas 5 tentang sejarah Pancasila ya. Tapi materinya karena lebih banyak di kelas 6, pas akhir memasukkannya mungkin di kelas 6 ya. Kemudian penerapan nilai-nilai ini paling banyak, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena silanya aja ada 5, jadi penerapannya itu dari 5 sila itu, kemudian ada turunan nilai-nilai dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya ini kamu harus betul-betul menguasai ya. Iya, Pak. Dan yang paling dasar tentu lambang-lambangnya, jangan sampai ketuker-tuker ya. Kemudian materi yang kedua ini tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan bangsa. Ya, persatuan dan kesatuan bangsa ini juga lebih kepada biasanya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ketiga tentang cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air juga perlu kamu ini pelajari, terutama biasa aspek-aspek nilai dalam kehidupan atau contoh-contoh nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mohon tidak bersuara anak-anakku sekalian. Kemudian biarkan saja kalau masih ada yang coret-coret, berarti dia tidak mendengar ya, tidak mendengar instruksi pas akhir. Kemudian yang keempat, mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Nah, ini juga sama ya, bentuknya, kemudian bentuk budayanya. Kalau nggak salah di kelas 6 itu kita ada ya materi tentang itu kemarin, budaya dari mulai bahasa, seni, kemudian apalagi tuh bentuk upacara. Nah, itu ada kalau nggak salah di kelas 6 kemarin. Beberapa soal Bapak ambil dari itu ya. Jadi kamu mesti baca, kuasai, insya Allah kalau bisa kamu bisa menaklukkan. Dan terakhir ini tentang hak dan kewajiban. Kalau nggak salah materi terakhir kita ini tentang hak dan kewajiban ya. Nah, hak dan kewajiban ini bisa pada diri sendiri, keluarga, kemudian pada lingkungan masyarakat dan pada bangsa, negara ya. Ada hak dan kewajiban kita dari mulai yang paling rendah sampai dengan yang skalanya kepada negara. Nah, ini juga perlu kamu pahami, terutama terutama contoh ya, kalau PKN itu lebih banyak kepada penerapan ya, penerapan tentang materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi-materi yang akan menjadi bahan ujian ya, kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran PKN ya. Bapak kira itu anak-anakku semuanya tentang materi kita, materi PKN. Nah, setelah ini nanti ada latihan soal dari Bapak, bentuknya Google Form. Nanti bisa dibukanya 10 menit lagi, jam 10 ya. Akses nanti Bapak share ke grup kelas. Alhamdulillah ini Bapak sudah dimasukkan di grup A, di grup D, di grup C, di grup B Bapak belum ya. Nanti Bapak minta tolong Pak Amri. Kelas D belum, Pak. Kelas D udah, Pak. Kelas D udah dimasukin, Pak. B. Ya. Bukannya B udah ya, Pak? Bukannya B udah.
Mana B belum? Nih. Yang semangat belajar, Pak. Oh itu B. Iya, Pak. Oh itu. Iya. Ya udah itu berarti udah semua. Kalau udah semua enak nanti Bapak share ya. Oke. Bapak kira itu aja ya tentang kisi-kisi. Udah ada gambaran kan apa yang mau dipelajari? Udah ya. Saya baru masuk lagi, Pak. Ya ada rekamannya. Nanti rekamannya Bapak share di grup. Oke. Rekaman bahasanya. Ya, Tadi join nggak bisa-bisa, Pak. Oh gitu. Baca Bismillah kamu. Iya, tadi saya baca bismillah dulu baru bisa. Nah iya makanya. Kalau baca Bismillah belum bisa, baca Yasin ya. Nah gitu ya. Ini kita akhiri supaya kamu bisa bersiap-siap mengikuti latihan ujian sekolah Sumpah aku pakai nyoret-nyoret sumpah. terus ya PKN. Soalnya nggak banyak-banyak, kalau nggak salah ada 30 ya. Oh,